Wow, hebat, semangat juangnya bikin publik bahagia dan bertepuk tangan. Shin Tae-yong tegaskan kekalahan dari Jepang bukan alasan timnas Indonesia menyerah. Meski kalah telak dari Jepang, Shin Tae-yong tetap optimis. Apa strategi yang dia rencanakan agar timnas Indonesia bangkit? Alhamdulillah, harapan lolos tetap hidup meski kalah dari Jepang. Erick Thohir ungkap kunci sukses timnas Indonesia kekalahan dari Jepang bukanlah akhir cerita. Erick Thohir menyebutkan langkah sederhana yang harus diambil timnas Indonesia agar tetap berada di jalur menuju Piala Dunia 2026. Apa itu? Pelatih Jepang Hajime Moriyasu kaget dengan permainan hebat timnas Indonesia. Apa yang membuatnya terkejut? Hajime Moriyasu mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Apa yang membuat pelatih Jepang terkejut dengan permainan tim asuhan Shin Tae-yong? Kevin Dix bahagia dengan debutnya di timnas Indonesia. Cedera dan hasil tidak menentukan semangat saya. Setelah debut yang mulus meskipun dibayang-bayangi cedera dan hasil laga yang tidak memuaskan, Kevin Dix mengungkapkan perasaannya. Apa yang membuatnya tetap positif meski timnas Indonesia tidak menang? Sungguh membanggakan dan membuat jiwa tenang, jawaban lugas Pak ET. Erick Thohir beri jawaban mengejutkan soal masa depan Shin Tae-yong setelah kalah dari Jepang. Kekalahan dari Jepang bisa saja menjadi akhir perjalanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Namun PSSI malah memberi sinyal bertahan. Apa alasan dibalik keputusan ini menurut Erick Thohir? Shin Tae-yong berbicara soal cedera Kevin Dix di laga timnas Indonesia versus Jepang. Apa dampaknya di pertandingan selanjutnya? Shin Tae-yong memberi komentar mengejutkan tentang cedera Kevin Dix usai laga melawan Jepang. Bisakah pemain ini kembali bermain melawan Arab Saudi? Positive thinking hingga menit akhir, meski terpuruk di dasar klasemen, tapi pelatih Jepang yakin timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski berada di posisi terbawah grup C, timnas Indonesia mendapatkan dukungan tak terduga dari pelatih Jepang. Apa yang membuat pelatih Jepang percaya bahwa Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Simak pandangannya yang penuh kejutan. Shin Tae-yong ungkap alasan coret Liano Reijnders dari laga timnas Indonesia versus Jepang. Ternyata ada hal yang tidak baik. Keputusan Shin Tae-yong mencoret Liano Reijnders dari laga melawan Jepang mengejutkan banyak pihak. Pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut. Apa yang terjadi dengan Reijnders yang membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan penting ini? Kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang, Shin Tae-yong sebut Ragnar Oratmangoen sebagai kunci utama. Dalam wawancara eksklusif, Shin Tae-yong membeberkan mengapa kegagalan Ragnar Oratmangoen bisa jadi penyebab utama kekalahan Indonesia. Apakah ada faktor lain yang menyumbang pada hasil buruk ini? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wow, hebat, semangat juangnya bikin publik bahagia dan bertepuk tangan. Shin Tae-yong tegaskan kekalahan dari Jepang bukan alasan timnas Indonesia menyerah. Meski kalah telak dari Jepang, Shin Tae-yong tetap optimis.
Apa strategi yang dia rencanakan agar timnas Indonesia bangkit? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan bahwa saat ini bukan waktunya menyerah buat skuad Garuda meski kalah telak dari Jepang. Timnas Indonesia menelan kekalahan menyakitkan dengan skor 0-4 dari Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Jumat 15/11/2024. Hasil ini membuat skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan dalam 5 laga yang dilakoninya. Timnas Indonesia bahkan saat ini menempati posisi juru kunci klasemen grup C dengan hanya mengemas 3 poin. Hal ini karena Jay Itzes dan kawan-kawan baru hanya meraih 3 hasil imbang dan 2 kali kalah. Situasi timnas Indonesia saat ini yang menempati posisi juru kunci tersebut membuat banyak pihak yang meragukan peluang skuad Garuda lolos dari grup C. Pasalnya, tim-tim yang berada di atas Indonesia sudah meraih beberapa kemenangan. Termasuk Cina yang sebelumnya menempati juru kunci malah sudah meraih 2 kemenangan dengan mengalahkan timnas Indonesia dan Bahrain. Karenanya saat ini timnas Indonesia dalam situasi krusial karena berada di posisi juru kunci. Melihat situasi ini, Shin Tae-yong saat ditemui awak media di mixed zone usai laga melawan Jepang mengatakan bahwa timnas Indonesia belum saatnya menyerah. Dia menekankan meski tim merah putih kalah telak dalam laga ini, belum saatnya putus asa. Ini bukan waktunya untuk menyerah meski kami kalah 0-4, ujar Shin Tae-yong. Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan bahwa sebenarnya tim asuhannya pada awal pertandingan bermain cukup bagus. Peluang emas bahkan sempat didapatkan oleh Ragnar Oratmangoen pada menit ke-9 saat berhasil membawa bola hingga ke depan gawang Jepang. Namun akhirnya tendangan Ragnar masih mampu diamankan oleh kiper Zion Suzuki. Tak berhenti di situ. Peluang emas kembali didapatkan saat Kevin Dix dari sisi kanan membawa bola seorang diri dan langsung memberikan umpan silang ke arah Rafael Struijk yang berada di depan gawang. Akan tetapi umpan yang diarahkan ke Rafael Struijk itu gagal dimanfaatkan dengan baik sehingga tak ada gol. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa apabila tim merah putih bisa mencetak gol pada awal pertandingan, jalannya laga akan berbeda. Jika kami mencetak gol, itu bisa membuat perbedaan, kata Shin Tae-yong. Kami membuat kesalahan untuk mencetak gol pertama, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengakui bahwa sebenarnya tim asuhannya telah mengalami kemajuan besar. Untuk itu, meski mereka menelan kekalahan, Shin Tae-yong tak ingin anak asuhnya menyerah. Menurutnya, saat ini belum tepat buat mereka menyerah. Apalagi masih ada 5 laga sisa termasuk yang terdekat melawan Arab Saudi di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa (19 November 2024). Tetapi kami sudah sampai sejauh ini. Kami telah mengalami banyak kemajuan, tutur Shin. Penggemar datang untuk melihat kami bermain sepak bola, pungkasnya. Alhamdulillah, harapan lolos tetap hidup meski kalah dari Jepang. Erick Thohir ungkap kunci sukses timnas Indonesia kekalahan dari Jepang bukanlah akhir cerita. Erick Thohir menyebutkan langkah sederhana yang harus diambil timnas Indonesia agar tetap berada di jalur menuju Piala Dunia 2026. Apa itu? Peluang timnas Indonesia lolos ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026
26 zona Asia masih besar selesai kalah telak dari Jepang. Turut diketahui bahwa timnas Indonesia dibantai Jepang dengan skor 0-4 dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Jumat (15/11 malam. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia kini menjadi juru kunci grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 3 poin. Indonesia tertinggal jauh oleh Jepang yang sudah meraih 13 poin dan menjadi pemuncak klasemen sementara. Namun, jarak Indonesia dengan Australia yang menempati peringkat kedua hanya beda 3 poin. Timnas Indonesia pun setidaknya masih bisa lolos ke babak 4 dengan syarat masuk 4 besar grup C. Untuk masuk 4 besar grup C, timnas Indonesia harus menyapu bersih kemenangan sisa 3 laga kandang, yakni melawan Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Jika berhasil mendapat 9 poin dari sisa 3 laga kandang, maka poin Indonesia menjadi 12. Hal itu diprediksi sudah cukup untuk membuat skuad Garuda lolos babak 4. Karena ini kembali kita sekarang sudah harus realita memperebutkan ranking 3 dan 4, di mana poinnya ya sudah tidak 15 poin lagi, kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir kepada wartawan. Jumat kemarin, kalau 15 poin itu kan target di ranking 2 waktu itu. Artinya kita harus mencari poin di paling tidak di 12 poin. Nah ini yang saya rasa kita harus pastikan, tambah Erick. Adapun pertandingan melawan Arab Saudi akan berlangsung pada Selasa (19/11). Timnas Arab Saudi pun sudah tiba di Jakarta kemarin. Sementara laga kandang melawan Cina dan Bahrain berlangsung pada 2025. Selain itu, timnas Indonesia juga harus berupaya mencuri poin di sisa 2 laga tandang melawan Jepang dan Australia. Indonesia harus bisa menahan Jepang yang mungkin tidak akan menurunkan skuad terbaiknya karena sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026. Jika berhasil mencuri 2 poin dari laga tandang melawan Jepang dan Australia, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 karena menempati peringkat 2 makin terbuka. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu kaget dengan permainan hebat timnas Indonesia. Apa yang membuatnya terkejut? Hajime Moriyasu mengungkapkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia. Apa yang membuat pelatih Jepang terkejut dengan permainan tim asuhan Shin Tae-yong? Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku kaget melihat timnas Indonesia bermain agresif sejak awal. Jepang meraih kemenangan 4-0 atas timnas Indonesia dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat 15/11/2024. Pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang ini sebenarnya berlangsung dengan menarik pada awal-awal laga. Pasalnya, timnas Indonesia yang tampil sebagai tim tuan rumah langsung bermain menyerang. Bahkan Ragnar Oratmangoen yang bermain menyerang sempat membuka peluang emas. Ragnar Oratmangoen mendapatkan peluang emas melalui serangan cepat di depan gawang dan sudah one-on-one. Peluang tersebut tercipta tepat di depan gawang pada menit ke-9 karena permainan agresif yang ditunjukkan pemain timnas Indonesia. Akan tetapi peluang tersebut gagal menjadi berbuah gol karena Zion Suzuki sukses menangkap bola dengan baik. Walaupun gagal mencetak gol, tim asuhan Shin Tae-yong tetap bermain agresif dan terus melakukan serangan hingga memasuki menit ke-30. Namun setelah skuad Garuda kebobolan melalui gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35, permainan berubah.
Jepang lebih menguasai permainan dan akhirnya Takumi Minamino sukses mencetak gol cantik pada menit ke-40. Kemudian 2 gol lainnya tercipta melalui Hidemasa Morita pada menit ke-49 dan Yukinari Sugawara 69. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa sebenarnya Jepang tak bermain terlalu buruk pada awal pertandingan. Namun ia pelatih berusia 56 tahun tersebut terkejut dengan permainan skuad Garuda. Hajime Moriyasu terkejut karena timnas Indonesia bermain menyerang, padahal sejak awal mereka memprediksi tim asuhan Shin Tae-yong bakal bermain bertahan. Saya tidak merasa awal pertandingan Jepang buruk, itu tidak terlalu buruk, ujar Hajime Moriyasu dalam jumpa pers. Namun timnas Indonesia bermain agresif di awal, itu yang tidak saya prediksi, ucapnya. Menurut Moriyasu, Jepang memang sempat kesulitan di lini pertahanan. Untuk itu ia merasa gol pertama Jepang memang jadi poin penting. Pasalnya gol tersebut membuat permainan berubah dan Jepang menguasai permainan. Setelahnya kami cukup kesulitan di lini pertahanan, kata Moriyasu. Dan benar, saya merasa gol pertama adalah turning point, tegasnya. Moriyasu mengatakan bahwa timnas Indonesia sebenarnya memang memiliki peluang untuk mencetak gol di awal-awal. Namun setelah digagalkan Zion Suzuki, Jay Itzes, dan kawan-kawan tak bisa mencetak gol. Sebelum gol ini saya merasa timnas Indonesia sebenarnya punya peluang besar dalam kurung untuk mencetak gol, tetapi kiper Suzuki berhasil mengantisipasinya, jelasnya. Lebih lanjut, Hajime Moriyasu pun memuji supporter timnas Indonesia yang luar biasa karena membuat para pemain semakin bersemangat. Ia bahkan mengakui supporter timnas Indonesia membuat mereka tertekan. Sebelum pertandingan, saya sudah bilang ke pemain bahwa laga tidak mudah. Kita mungkin akan menghadapi beberapa peluang yang diciptakan pemain Indonesia dan itu benar-benar terjadi. Namun, para pemain bisa menghadapi hal ini dengan baik, juga memanage tekanan di bawah supporter, pungkasnya. Kevin Dix bahagia dengan debutnya di timnas Indonesia. Cedera dan hasil tidak menentukan semangat saya. Setelah debut yang mulus meskipun dibayang-bayangi cedera dan hasil laga yang tidak memuaskan, Kevin Dix mengungkapkan perasaannya. Apa yang membuatnya tetap positif meski timnas Indonesia tidak menang? Meskipun timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada kabar menggembirakan untuk para penggemar Kevin Dix. Pemain baru yang baru saja menjadi warga negara Indonesia WNI, menjalani debutnya. Dix yang bergabung dengan tim Garuda setelah tampil bersama FC Copenhagen langsung dipercaya menjadi starter oleh pelatih Shin Tae-yong dalam laga tersebut. Meski debutnya tidak berjalan mulus, Dix berhasil menunjukkan kualitasnya dengan beberapa umpan berbahaya yang hampir membuahkan assist. Namun perjalanan debutnya terhenti lebih cepat karena cedera yang didapat pada menit ke-41 setelah sempat memberikan umpan silang yang hampir disambut oleh Rafael Struijk. Walaupun harus meninggalkan lapangan lebih cepat, Dix tetap menganggap momen ini sebagai pengalaman berharga. Saya yakin saya akan melihatnya secara positif ke depannya, ungkap Dix yang tetap optimis meski timnya kalah. Sebelum cedera, timnas Indonesia sempat menunjukkan permainan solid, terutama di 30 menit pertama, namun gol bunuh diri oleh Justin Hubner pada menit ke-35 membuat Jepang mulai mendominasi pertandingan. Meski hasil laga ini tidak menguntungkan, debut Dix tetap menjadi hal yang patut dibanggakan bagi para penggemar timnas Indonesia. Ini adalah langkah awal yang menjanjikan dan harapan besar ada di pundak pemain 28 tahun ini untuk memberikan kontribusi lebih besar di pertandingan selanjutnya.
Sungguh membanggakan dan membuat jiwa tenang jawaban lugas Pak ET. Erick Thohir beri jawaban mengejutkan soal masa depan Shin Tae-yong setelah kalah dari Jepang. Kekalahan dari Jepang bisa saja menjadi akhir perjalanan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Namun PSSI malah memberi sinyal bertahan. Apa alasan dibalik keputusan ini menurut Erick Thohir? Temukan fakta-fakta yang jarang diungkapkan tentang nasib Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Timnas Indonesia merasakan kekalahan telak dari Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15 November 2024), Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 0-4 dari Jepang. Usai pertandingan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara terkait kekalahan telak Timnas Indonesia. Ia juga menjawab apakah posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia masih aman. Erick Thohir menegaskan bahwa ia akan bertanggung jawab atas kekalahan telak tim Merah Putih. Erick Thohir juga menyampaikan rasa permintaan maaf kepada supporter Timnas Indonesia. Saya bertanggung jawab tentu dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai saat ini. Saya juga mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya, ucap Erick Thohir. Erick Thohir tampaknya masih akan memberikan kepercayaan kepada Shin Tae-yong. Sebab peluang Timnas Indonesia untuk melangkah ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih terbuka. Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi paling bawah yakni ke-6 dengan mengemas 3 poin. Timnas Indonesia hanya tertinggal 3 poin dari Australia, Arab Saudi, dan Cina di posisi kedua, ketiga, dan keempat. Sebelumnya PSSI dan Shin Tae-yong sudah sepakat untuk mengakhiri grup C ini dengan duduk di posisi ketiga atau keempat. Dengan begitu target bersama itu bisa tercapai. Selain itu, PSSI meminta Shin Tae-yong untuk mendapatkan 15 poin dari 10 pertandingan. Untuk mendapatkan 15 poin sepertinya berat. Saya tahu euforia masyarakat Indonesia luar biasa. Akan tetapi kembali saya mengingatkan bahwa ini belum selesai. Kita masih punya 5 pertandingan lagi ke depan. Target kita masih sama yakni posisi ketiga atau keempat, kata Erick Thohir. Erick Thohir berharap para pemain Timnas Indonesia bisa memaksimalkan sisa 5 pertandingan tersebut dengan baik. Ini bukan dari pemain atau pelatih, ini beban dari saya. Saya harus bertanggung jawab dan saya mohon maaf kalau mengecewakan hasil hari ini. Saya akan terus evaluasi, kata Erick Thohir. Shin Tae-yong berbicara soal cedera Kevin Dix di laga Timnas Indonesia versus Jepang. Apa dampaknya di pertandingan selanjutnya? Shin Tae-yong memberi komentar mengejutkan tentang cedera Kevin Dix usai laga melawan Jepang. Bisakah pemain ini kembali bermain melawan Arab Saudi? Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix harus menelan pil pahit saat menjalani debutnya bersama tim Merah Putih melawan Jepang. Kevin Dix mengalami cedera pada akhir babak pertama. Cedera itu didapatkan Kevin Dix saat pertandingan memasuki menit ke-37. Kevin Dix harus keluar lapangan untuk mendapatkan perawatan dari tim medis Timnas Indonesia. Apesnya bermain dengan 10 pemain membuat gawang Timnas Indonesia kemasukan gol kedua oleh Jepang pada menit ke-40. Tidak berselang lama kemudian baru ada pergantian pemain untuk Kevin Dix. Shin Tae-yong memainkan Sandy Walsh untuk mengisi bek kanan Timnas Indonesia. Kevin Dix harus diperban pada kaki kirinya karena merasakan kesakitan.
Tanpa Kevin Dix, timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15 November 2024). Duel tersebut merupakan pertandingan kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cederanya Kevin Dix dikomentari oleh pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Juru taktik asal Korea Selatan itu membeberkan bahwa Kevin Dix cedera. Kendati demikian, Shin Tae-yong belum mengetahui secara detail bagaimana kondisi Kevin Dix. Shin Tae-yong harus mencari informasi terlebih dahulu lewat tim medis timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu tidak bisa menjawab apakah Kevin Dix absen bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Duel itu akan digelar pada laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK Selasa (19/11/2924). Saya belum terima laporan. Mungkin besok (hari ini) baru ada jawaban baru dari tim medis timnas Indonesia, kata Shin Tae-yong. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement. Positive thinking hingga menit akhir. Meski terpuruk di dasar klasemen, tapi pelatih Jepang yakin timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski berada di posisi terbawah grup C, timnas Indonesia mendapatkan dukungan tak terduga dari pelatih Jepang. Apa yang membuat pelatih Jepang percaya bahwa Indonesia masih punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Simak pandangannya yang penuh kejutan. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu memberikan pandangan optimistis terhadap peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 meski saat ini mereka berada di dasar klasemen grup C. Meskipun Indonesia baru saja kalah telak 0-4 dari Jepang dalam laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Moriyasu tetap yakin dengan kualitas yang dimiliki oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Pada pertandingan tersebut, meski kalah, Indonesia sempat menunjukkan permainan yang menjanjikan di awal laga. Tim Merah Putih sempat memberikan perlawanan sengit hingga menit ke-30, sebelum akhirnya gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-35 membuka keunggulan Jepang. Setelah itu, timnas Indonesia kesulitan bangkit dan meski sudah berusaha keras, mereka harus mengakui keunggulan Jepang. Saat ini Indonesia memang berada di posisi juru kunci grup C dengan hanya mengoleksi 3 poin dari 5 pertandingan. Situasi ini tentu menantang karena untuk lolos ke putaran keempat, mereka harus finish di posisi ketiga atau keempat grup. Meskipun demikian, Moriyasu melihat adanya potensi besar dalam tim asuhan Shin Tae-yong. Ia memuji kualitas pemain Indonesia dan percaya bahwa dengan persiapan yang matang, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, ujar Moriyasu. Ia juga menekankan bahwa meski Shin Tae-yong harus bekerja keras dengan waktu persiapan yang terbatas, dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kondisi yang sulit dengan pemain yang baru datang pun bukan penghalang, menurut Moriyasu. Dengan 5 laga sisa, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan dan melangkah ke putaran selanjutnya tetap ada. Pada pertandingan berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024 di SUGBK. Setelah itu, kualifikasi akan berlanjut pada Maret dan Juni 2025.
Pelatih asal Jepang ini juga menyarankan bahwa langkah naturalisasi pemain bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas skuad timnas Indonesia. Jika langkah ini diteruskan, Moriyasu percaya Indonesia bisa meraih hasil positif dan mempertahankan asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi meskipun tantangan besar ada di depan mata, semangat dan optimisme harus terus dijaga. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk membuktikan diri. Ayo dukung skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Shin Tae-yong ungkap alasan coret Liano Reijnders dari laga Timnas Indonesia versus Jepang. Ternyata ada hal yang tidak baik. Keputusan Shin Tae-yong mencoret Liano Reijnders dari laga melawan Jepang mengejutkan banyak pihak. Pelatih asal Korea Selatan itu akhirnya mengungkapkan alasan di balik keputusan tersebut. Apa yang terjadi dengan Reijnders yang membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan penting ini? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya buka suara setelah mencoret Liano Reijnders dari skuad jelang melawan Jepang. Kata Shin Tae-yong, Liano Reijnders masih belum cukup untuk membela Timnas Indonesia bertanding melawan Jepang. Ini bukan pertama kalinya Liano Reijnders dicoret Shin Tae-yong. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu tidak memasukkan namanya saat Timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, 15 Oktober 2024. Liano Reijnders kembali mendapatkan panggilan dari Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024. Nah, jelang pertandingan melawan Jepang, Shin Tae-yong lagi-lagi dicoret Shin Tae-yong. Timnas Indonesia bertemu Jepang pada laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 15/11/2024. Shin Tae-yong tidak hanya mencoret Liano Reijnders, ia juga tidak memasukkan Ramadan Sananta, Ivar Jenner, dan Yance Sayuri. Untuk Ivar Jenner absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Nah, untuk Ramadan Sananta dan Yance Sayuri belum diketahui penyebabnya. Untuk Liano Reijnders tidak masuk ke tim karena tidak baik untuk masuk ke skuad, kata Shin Tae-yong. Tidak dijelaskan secara detail maksud kata tidak baik seperti yang diutarakan Shin Tae-yong. Diduga kualitas dari pemain asal klub PEC Zwolle itu masih belum bisa bersaing di Timnas Indonesia. Liano Reijnders tampaknya sangat berat untuk mendapatkan porsi bermain di Timnas Indonesia. Apalagi ia bermain di posisi bek kanan dan gelandang. Di posisi bek kanan, ia harus bersaing dengan Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Jakob Sayuri. Di gelandang, ia harus bersaing dengan Tom Haye, Nathan Chu Aon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, dan Egy Maulana Fikri. Sementara itu, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang dengan skor 0-4. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia kini duduk di posisi ke-6 dan baru mengemas 3 poin dari 5 pertandingan.